Cek, 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 cek. Afwan Ustaz, suarana jelas Ustaz? Jelas. Taib, ana izin buka dulu Ustaz. Tafadhol. Taib, ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 29 Januari 2023 atau bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1444 Hijriah, kita dipertemukan di dalam program basis membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan ahlan wa sahlan bikum kepada rekan-rekan peserta basis angkatan BA 203 yang insya Allah pagi hari ini bisa mulai mengikuti program kelas tatap muka ini, dan semoga di perjumpaan pagi hari ini menjadikan faedah serta tambahan ilmu bagi kita semua dan khususnya kepada rekan-rekan kita di angkatan BA 203. Baik, alhamdulillah, mungkin perlu Ana sampaikan beberapa teknis untuk program ini. Program ini adalah program interaktif membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala, dan insya Allah setiap peserta nanti bisa berinteraksi langsung bersama beliau untuk sama-sama membaca kitab Arab Gundul yang mana menjadikan buku panduan Kitabul Ilm yang akan dibedah oleh Ustadz dan kita semua biidznillah ta'ala. Dan kami ingatkan juga kepada rekan-rekan semuanya, terutama diri kami pribadi, untuk senantiasa meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah, agar nantinya kita dapat diberikan kemudahan serta petunjuk untuk mendapatkan dan mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan kami juga ingatkan kepada rekan-rekan yang mungkin baru saja mengikuti kelas ini untuk menjaga kekondusifan ruangan belajarnya, dan tidak lupa untuk menonaktifkan mikrofonnya jika dirasa agak berisik atau agak ramai, agar nantinya kelas berjalan secara kondusif. Taib, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga SSI MSI Hafidhullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Thayyib, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Ta'ala kita kembali dapat berkumpul bersama dalam mempelajari cara membaca dan memahami kitab Arab Gundul, yang mana kita ambil faidahnya dari kitab Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ana ucapkan juga selamat bergabung kepada peserta baru angkatan 203. Jadi setelah melewati semua tahapan, yaitu program basis, ada 12 mustawa, kemudian 12 kali pertemuan cara mengi'rab atau kelas lanjutannya, kelas cara membaca i'rab. Nah, setelah itu kita akan praktek langsung membaca kitab
kita akan mempelajari bagaimana cara membaca kitab para gundul yang tidak ada harokatnya, kemudian bagaimana cara mengi'rabnya dan cara memahami maknanya. Praktek adalah satu tahapan yang sangat penting dan harus dilakukan secara terus-menerus, karena jika ilmu teori itu tidak dipraktekkan, maka ilmu tersebut tidak akan dipahami, ya, tidak maka akan tidak berguna karena hanya sekedar teori saja. Nah, yang paling penting itu adalah praktek, ya. Nah, dalam bahasa Arab itu yang kita utamakan yaitu bagaimana kita cara membaca kitab Arab gundul. Karena dengan kita dapat memahami kitab Arab gundul, kita akan dapat memahami agama Islam ini langsung kepada sumbernya, yaitu Al-Quran yang berbahasa Arab, As-Sunnah, kemudian perkataan salafus saleh, perkataan ulama yang bertuliskan berbahasa Arab, atau mereka juga berceramah dalam bahasa Arab. Jadi ketika kita telah sudah memahami dan mampu mempraktekannya, kita akan langsung belajar kepada ahlinya, kepada ahli agama, tanpa perantara, tanpa terjemahan. Kemudian juga kita ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, berdoa dengan berbahasa Arab, kita harapkan juga dapat memahaminya, sehingga kita dapat khusyuk dalam ibadah tersebut. Tentunya ini bukan proses yang singkat, ya. Jadi jangan berharap dengan beberapa pertemuan langsung berharap bisa dan sudah mahir. Menganggap seperti itu merupakan dugaan yang keliru, ya. Karena justru proses praktek inilah yang proses yang lama. Dan kita lakukan terus-menerus, walaupun kita bisa dan sudah memahami, kita butuh tambahan mufrodat baru, ya. Nah, ini tentunya dengan memperbanyak praktek, ya. Jangan cepat puas dengan apa yang kita peroleh, ya. Jangan merasa kita sudah memiliki ilmunya, kemudian kita sudah berhenti, ya, tidak istiqomah dalam proses belajar tersebut. Yaitu sedikit nasihat tentang mempraktekkan kitab Arab gundul ini, ya. Adapun kitab yang jadi panduan, dari awal kita mempelajari kitab ini, ya, Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu, karangan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini kitab yang sangat penting terutama bagi penuntut ilmu pemula. Bagaimana kita memahami proses dalam menuntut ilmu itu, ya. Dan nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh Syekh agar kita tetap istiqomah, kemudian kita tidak salah langkah dalam menuntut ilmu. Ya, nanti ada adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Ana tidak akan memulai dari awal, ya. Jadi kitab ini kita sudah sampai halaman 25, ya. Kalau belum ada kitabnya bisa diminta ke admin grup PDF-nya. Jadi kita sudah sampai di halaman 25 dan ini ada pertemuan yang ke-49. Jadi awalnya kita mulai dari awal, dari angkatan pertama itu, ya, tentang definisi ilmu. Yang ini sudah kita pelajari, cara membacanya, cara mengi'rabnya, kemudian cara memahami maknanya. Ini halaman 9, 10, ya, itu tentang definisi ilmu. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang keutamaan ilmu, ya. Ada
13 keutamaan ilmu, kemudian hukum menuntut ilmu, kemudian adab-adab ya, penuntut ilmu, serta sebab-sebab yang menolong untuk memperolehnya. Nah, kita ada di bab kedua ini, tapi masih pada pasal yang pertama, yaitu adab penuntut ilmu. Nah, bagi peserta baru yang ingin mengetahui atau ingin mempelajari bab-bab sebelumnya, itu bisa dilihat di YouTube Basis ya. Bisa minta linknya di admin group. Semua terekam di situ, jadi bisa dipelajari dari situ. Nah, kita akan melanjutkan saja ya dari pelajaran sebelumnya ya. Nah, kita ada di bab atau di pasal pertama di bab kedua ini, yaitu adab penuntut ilmu ya. Dan di sini bukan hanya peserta baru saja ya yang hadir, tapi juga peserta lama. Ya, kita sekalian murojaah bahwa adab penuntut ilmu itu disebutkan Syekh di sini pertama meniatkan, mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Itu adab yang paling pertama, yaitu ketika dia menuntut ilmu itu hendaknya dia berharap wajah Allah dan negeri akhirat. Itu adab penuntut ilmu yang pertama. Kemudian adab yang kedua, ketika dia menuntut ilmu itu dia meniatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan. Al-jahlu di sini lebih tepatnya diterjemahkan ketidaktahuan ya, bukan kebodohan. Kalau kebodohan itu bodoh itu lemah akal ya biasanya. Dipahami itu bodoh itu lemah, bukan maksudnya lemah akal, tapi jahlu itu lawan dari ilmu, itu tidak mengetahui. Dia berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuan itu dari dirinya dan dari orang lain. Ketika menuntut ilmu itu, dia niatnya untuk menghilangkan ketidaktahuan. Yang awalnya tidak tahu, karena asalnya manusia itu adalah tidak tahu sama sekali. Sebagaimana yang Allah firmankan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian itu dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Ya. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Kemudian adab yang ketiga, yaitu hendaknya penuntut ilmu itu meniatkan untuk membela syariah. Ya, karena yang bisa membela syariah itu adalah penuntut ilmu, bukan kitabnya, tetapi orang yang membaca kitabnya. Dialah yang dapat membela syariat ini. Kemudian, nah ini kita ada dalam perkara yang keempat dalam adab penuntut ilmu, yaitu lapang dada di dalam masalah-masalah khilaf. Ya, masalah-masalah khilaf yang khilafnya khilaf furu' dan khilaf amaliyah atau khilaf amaliyah. Ya, bukan khilaf yang sudah disepakati ya. Jadi ada masalah-masalah yang sudah disepakati, ada masalah-masalah yang masih bisa ditoleransi. Nah, masalah-masalah yang masih bisa ditoleransi itu kita mesti berlapang dada. Ini juga sudah kita bahas dan hampir pada poin berikutnya ya. Jadi kita sudah sampai di sini. Nah, karena tujuan sebenarnya di sini adalah cara mengi'rab, ya, cara memahami kitab. Jadi kita tidak mengulang kembali dari awal. Jadi tujuan kita utamanya itu bukan untuk memahami kitab secara utuh ini ya, tapi kita mengambil kalimat yang ada di kitab ini, kemudian kita pelajari cara membacanya, cara mengi'rabnya, dan cara memahami maknanya. Itu tujuan utama kita. Adapun kalau ingin mengetahui makna secara keseluruhan, ya, dari awal lagi, maka disarankan untuk
melihat kembali pelajaran sebelumnya itu di YouTube. Ya, sudah di share di YouTube dan nanti bisa minta di admin grup ya, link YouTube-nya. Ya, karena di sini ada peserta yang baru juga ya, peserta yang lama juga. Jadi selain peserta baru, peserta yang lama masih bergabung. Nanti juga yang peserta sekarang ini yang baru bergabung, boleh seterusnya bergabung di program ini ya, tidak dibatasi. Misalkan ada peserta baru lagi nih, angkatan berikutnya, maka peserta yang sekarang ini boleh juga ikut, karena kajian ini kitabnya bukan itu-itu saja yang dibahas, tapi kita lanjutkan apa yang ada di dalam buku ini sampai tamat. Ya. Tapi insya Allah perlahan ya, kita dalam hampir 50 pertemuan ini masih halaman 25 ya, karena kita lakukan secara perlahan, tidak terburu-buru. Baik, kita akan pindah ke ini ya, file Microsoft Word. Nah, ini yang Anda sebutkan tadi sebelumnya, kita sudah membahas tentang poin keempat, yaitu berlapang dada ya. Ini poin keempatnya agak panjang. Ya, jadi agak ke atas dulu, Anda tunjukkan dulu poin keempat. Ya, berlapang dadanya sekalian kita murojaah sedikit saja ya, murojaah. Ya, ini sebenarnya penting ya. Poin keempat ini berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf, terutama bagi penuntut ilmu pemula. Karena realitanya banyak yang gegabah dalam menyikapi perselisihan pendapat ulama. Ya. Yang mana perselisihan itu sebenarnya dapat ditoleransi. Dan telah terjadi di zaman sahabat, ya, bahkan para sahabat gitu. Para sahabat juga berselisih pendapat dalam masalah-masalah khilaf amaliyah ini. Di sini saya menunjukkan contoh, yaitu ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, ada ulama yang berpendapat melepaskan tangannya. Ya, seperti kebanyakan di Indonesia, kita melepaskan tangan kita dan meletakkannya di samping paha ya, ketika i'tidal. Ya, Sami Allahu liman hamidah, kita melepaskan tangan. Nah, kemudian ada juga pendapat, mungkin kita kadang melihatnya ya, ketika bangkit dari ruku itu Sami Allahu liman hamidah, kemudian bersedekap, ya kan? Bersedekap sebagaimana ketika membaca surah Al-Fatihah, kita bersedekap. Nah, seperti itu, tangannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, dari dua pendapat itu, kata saya, kita jangan bermusuhan karena itu. Ya. Karena keduanya memiliki dalil. Keduanya memiliki dalil, memiliki landasan dalil. Itu yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi intinya adalah bahwa sebagai penuntut ilmu pemula, hendaknya kita bersikap bijaksana ya. Jangan langsung memvonis orang yang berselisih dengan kita, kemudian kita anggap orang itu sesat, ahlu bid'ah, itu sangat menyakitkan perasaan kaum muslimin. Ya. Jadi perselisihan-perselisihan itu tidak mesti menyebabkan perpecahan. Karena itu kedua pendapat tersebut memiliki landasan dalil. Adapun perselisihan yang telah masalah-masalah yang telah disepakati, ya misalkan Allah itu satu, itu sepakat. Umat Islam sepakat Allah itu satu. Kemudian ada yang yang menyelisihinya Allah itu tiga, ya seperti orang Nasrani. Maka hal seperti itu tidak boleh kita bertoleransi. Masalah-masalah akidah ya umumnya kita tidak boleh bertoleransi dalam masalah itu. Kita mesti tegas. Ya. Jadi masalah-masalah akidah
yang telah jelas dalilnya telah disepakati oleh para ulama, maka mesti kita tegas dan kita musuhi pendapat tersebut. Adapun masalah-masalah khilaf amaliyah seperti tata cara sholat, kita mesti bertoleransi dengan pendapat-pendapat yang ada. Ya. Tapi jangan juga kita menerima semua pendapat. Misalkan tadi bangkit dari ruku, tiba-tiba ada yang berpendapat tangannya ke atas misalkan. Nah, itu jelas tidak ada pendapat ulama seperti itu. Walaupun dalam masalah amaliyah, tapi tidak ada pendapat ulama sebelumnya dan tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh juga bertoleransi dalam hal itu. Jadi yang boleh bertoleransi itu adalah masalah-masalah amaliyah, dan masalah tersebut ada pendapat ulama sebelumnya. Ya. Tentunya para ulama itu memiliki landasan dalil. Ada dalil yang dipegangnya, yang dikuatkannya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan saja. Ini yang belum kita bahas ya, paragraf ini. Adapun metode kita belajar ya untuk peserta baru. Jadi kita baca bersama ya. Kita baca bersama. Bagi yang merasa lingkungannya tidak kondusif, tidak boleh untuk mengaktifkan suaranya. Ya, mesti didiamkan. Dan kalau ada pertanyaan, tidak harus sesi tanya jawab. Ya. Misalkan Anda lagi bicara, langsung saja dipotong, tidak masalah. Ya. Tidak masalah, Anda langsung dipotong. Sebagaimana Syekh Utsaimin juga seperti itu. Kalau dengarkan ceramah beliau, ketika beliau ceramah, di tengah-tengah itu ada yang bertanya, beliau langsung menjawab. Jadi tidak harus menunggu sesi tanya jawab. Ya. Jadi misalkan ada di tengah ini, langsung antum terpikir, ini bagaimana, langsung saja potong. Ini bagaimana Ustaz, misalkan kurang paham, mohon diulangi lagi, ya bisa. Ya seperti itu. Jadi kita akan memahami sedikit demi sedikit, kemudian kita akan mengi'rab, ya kita praktekkan cara mengi'rab dari kalimat ini, kemudian menerjemahkannya juga, ya memahaminya, seperti itu. Ya ini kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya ini mungkin harus dibahas juga ya satu kalimat sebelumnya ini biar nyambung. Bahwa wa kana sahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi misli hazil masail, berselisih pendapat dalam masalah seperti ini. Ya, masalah seperti itu maksudnya masalah amaliyah ya, yang ada dalilnya. Itu maksudnya, bukan masalah-masalah akidah. Mereka sepakat dalam masalah akidah. Jadi para sahabat pun berselisih pendapat, ya. Dan itu banyak sebenarnya contohnya perselisihan pendapat para sahabat tersebut. Jadi para sahabat saja berselisih pendapat, ya, apalagi kita, ya, di zaman sekarang ini. Jadi tidak bisa kita memaksakan pendapat itu harus satu. Tidak bisa, karena para sahabat pun berselisih pendapat. Itu maksud saya. Walakinnahum ala qalbin wahidin. Akan tetapi meskipun mereka berbeda pendapat, tetapi hati mereka satu. Ala mahabbatin wa tilafin. Di atas kecintaan dan persaudaraan, persatuan. Kemudian saya di sini melanjutkan, ya, kita baca bersama ya. Ya. Ini bagaimana bacanya? Bal ini. Bal, ya. Bal. Ini. Inni. Aqulu. Aqulu. Kemudian bisorohatin. Bisorohatin. Ini artinya bahkan sungguh aku
katakan secara tegas. Ya, saya ini ingin menegaskan kembali. Ya. Innar rajula Inna rojula ida idza Wafaka. pokoknya panjang. Lafaka olafaka bimuk Tadi bimuqtada ad-dalili bimuqtada ad-dalili indah. Indahu fa'innahu Fa innahu mau muwafiq laka fi fil 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 haqiqati haqiqati. Nah, kita ulangi lagi. Bal inni aqulu bisarahatin innar rajula idza khalafaka bimuqtadad dalili indah fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah. Nah, ini bagus sekali nih perkataan Syekh. Kata Syekhnya itu sesungguhnya, ya, inna ini kan sesungguhnya seorang lelaki atau seseorang aja ya, bukan laki-laki aja. Seseorang jika menyelisihimu ya, dengan dalil yang ada di sisinya, bimuqtadid dalil ini menurut dalil yang ada di sisinya, dengan sesuatu dalil yang ada padanya, maka sesungguhnya dia itu, ya, orang yang menyelisihimu itu sebenarnya adalah sepakat denganmu. Fil haqiqah ini artinya sebenarnya. Maka sesungguhnya maka sebenarnya dia sepakat denganmu. Padahal sebelumnya kata saya, jika kamu itu ada orang yang menyelisihimu, ya kan? Tapi sebenarnya dia sepakat denganmu. Karena apa? Karena dia menggunakan dalil. Nah, karena dia menggunakan dalil yang ada padanya. Nah, nanti di sini akan dibahas oleh saya kenapa dikatakan sepakat denganmu. Di sini ada di sini. Ini kan Anda ada baca tadi. Li'anna kullam minkum ma talibun lil haqiqati. Nah, ini. Karena setiap kalian berdua, ya, kalian berdua itu maksudnya kamu dan orang yang menyelisihimu itu kan berdua. Sesungguhnya kalian berdua itu adalah pencari kebenaran, ya, pencari kebenaran. Maka tujuannya satu, yaitu mencapai kebenaran dari dalil. Jadi kata saya ini, prinsip kita itu sama, yaitu mencari kebenaran dari suatu dalil. Sama-sama menggunakan dalil. Prinsipnya sama-sama menggunakan dalil. Jadi sesungguhnya orang yang menyelisihimu itu sebenarnya dia sepakat denganmu. Sepakat dia, hanya dia memandang sudut lain dari satu dalil atau dia memandang dalil yang lain lebih kuat. Tetapi prinsipnya sama. Ya, kita menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian kita pahami, ya. Tapi cara memahaminya terkadang berbeda. Tapi hakikatnya, kata saya, fil haqiqah, hakikatnya atau sebenarnya dia itu sepakat denganmu. Gitu kita cara memandang perselisihan. Misalkan tadi contohnya ketika bersedekap, ketika bangkit dari ruku, ada yang bersedekap, ada yang melepaskan kedua tangannya. Nah, sebenarnya sama aja. Yang ini memegang dalil ini, yang satu lagi memegang dalil yang lain. Ya. Sama-sama ingin mencari kebenaran. Kecuali kalau memang orang itu yang menyelisihi kita itu dia tidak menerima dalil, dia tidak percaya dengan hadis. Misalkan dia maunya dengan pendapat
akal sendiri, akal dia sendiri. Nah, itu baru perselisihan. Ya. Tapi kalau di orang yang menyelisih kita itu, dia sebenarnya tujuannya adalah mencari kebenaran dari suatu dalil, ya. Jadi dia berusaha untuk mencari dalil dari permasalahan tersebut, kemudian cara memandangnya berbeda. Tapi sebenarnya dia sepakat dengan kita, yaitu sama-sama mencari kebenaran dari dalil, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Itu maksud saya. Nah, itu pemahaman utuhnya seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah cara mengi'rab, kemudian bagaimana bisa berharokat fathah, berharokat kasroh, berharokat dhammah. Itu yang kita bahas, ya. Kita mulai dari sini. Bal, ya. Bal ini kan sudah dipelajari ya di program basis, ya. Ada yang ingat nggak? Bal ini huruf apa? Huruf atof. Ya. Jadi yang kita pelajari di program basis itu adalah bal itu huruf atof. Ya. Nah, tapi di sini ada ulama nahwu yang membedakan huruf atof. Huruf atof itu ketika dia menghubungkan antara isim dan isim. Misalkan maja'a Ahmadu bal Zaidun, misalkan. Bal Zaidun. Tidaklah Ahmad yang datang, tetapi yang datang itu adalah Zaidun. Nah, dia menghubungkan antara isim dan isim, ya. Isim dan isim. Ini baru dikatakan huruf atof. Harfu atfin. Ya. Harfu atfin. Tapi kalau dia menghubungkan antara jumlah dan jumlah, ini kan jumlah, ya. Jumlah atau kalimat, ya. Dan kalimat sebelumnya, maka dia dikatakan harfu ibtida'in. Harfu ibtida'in. Seperti wawu, Ustaz. Gimana? Seperti wawu ibtidaiyah itu berarti. Wawu ibtidaiyah. Wawu ibtidaiyah harfu ibtida'. Ya. Ya, sama, tapi di sini bimakna idrob, ya. Bimakna idrob. Dia maknanya menyangkal. Idrob ini bisa menyangkal atau bisa juga bisa artinya tetapi, bisa artinya bahkan. Ya. Bahkan itu bukan menyangkal juga, ya. Menegaskan, artinya bahkan ini. Ya. Tapi dikatakan idrob juga, bimana idrob. Idrobnya intikoli, bukan ibtoli. Tapi cukup sampai sini ya, bimana idrob. Jadi artinya bahkan, ya, harfu ibtida'in, ya. Kemudian ini, nah, ini asalnya dari inna, ya, kemudian ada ni, inna ni, ya, afwan, inna ni. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau ada dua huruf, nun sama nun gitu kan, itu boleh hukumnya, bukan wajib, boleh dihapus. Nun salah satunya, jadi ini. Ya, boleh ini, boleh inna nih. Ya. Bahkan dalam satu ayat disebutkan dua kali dalam surat Toha itu. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Kemudian innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
Jadi disebutkan dalam satu ayat tersebut, satunya ini, satunya inna nih. Jadi boleh hukumnya, boleh inna, boleh ini, boleh inna nih. Ya. Ini di sini berarti kalau inna, berarti ini kan. Nah, innanya ini adalah harfu nasikh. Harfun nasikhun. Nasikhun. Nasikhun itu artinya menghapus. Ya. Nasikh wa mansukh. Menghapus. Menghapus apa? Menghapus amalan yang sebelumnya mubtada dan khobar menjadi Isim inna, isim inna dan khobar khobar inna. inna. Maka dikatakan harfun nasikhun. Ya. Harfun nasikhun. Kemudian mabniun ala Sukun Ustaz. Al-Fathi. alal fathi inna. Ya. Alal fathi. Nah, kemudian adapun iya ini, ya, al-ya'u domirun Domirun. Mutasilun. muttasilun, ya, domir yang bersambung. Mm, Kalau ada kan domir munfasil, ada domir muttasil. Mutasil. Ada juga nanti domir mustatir. Ada 3 domir ya. Domir munfasil itu seperti huwa, huma, hum, iya, huma, hunna itu munfasil. Ya. Tapi kalau yang seperti ini ada iya-nya, iya mutakallim ini adalah domir muttasil, domir yang bersambung. Dia tidak bisa dipisahkan. Ya. Harus disambung dengan baik itu huruf ataupun isim ataupun fi'il. Ya, bisa kemungkinannya. Jadi domirun muttasilun mabniun ala Sukuni. ya, mabniun ala sukuni. Ya. Jadi kalau cara mengikrab isim mabni, ya, domir itu adalah isim mabni. Cara mengikrabnya pertama disebutkan dulu jenis isimnya. Jenis isimnya adalah domir mutasil. Baru disebutkan mabni di atas apa? Ya. Di atas, nah gitu. Jenisnya, kemudian baru kedudukannya. Kedudukannya Fi Fi mahalli nasbin. fi mahalli nasbi. Isim inna. Nasbi ismi Inna. inna. Ya. Dia fi mahalli nasbi, tidak bisa kita sebut dia mansub karena dia mabni. Jadi fi mahalli nasbi dia isim inna. Ya. Itu cara. Kita bertahap ya, cara mengikrab isim mabni dengan isim mu'rab berbeda ya. Nanti kita coba nanti isim mu'rab ya di kalimat berikutnya, di kata berikutnya. Jadi di sini adalah isim inna ya. Isim inna. Nah, khobarnya mana? Khobar innanya jumlah Ustaz. Jumlah. berupa jumlah ya. Fi'liyah. Jumlah ini aku lebih sorokan. Al jumlatu bentar. Fi mahalli ya, atau al jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Fi'il fa'il. Wa fa'ili bentar. Karena ini ya, silentkan handphone dulu. Ya. Fi mahalli Fi mahalli raf'i khabaru inna.
Raf'i Khobar inna. khabari Inna. inna. Ya. Jadi yang sebagai khobar innanya adalah berupa jumlah. Coba dilihat kembali di mustawa berapa? Mungkin 10 mungkin ya, atau 9. Di sekitar itu tentang inna dan saudara-saudaranya. Jadi khobarnya itu bisa berupa jumlah, berupa mufrad ya, khobar mufrad itu maksudnya bisa berupa isim atau bisa berupa jumlah. Ya, jumlah itu disebut juga ghairu mufrad. Jadi berupa jumlah inilah sebagai khobar inna. Nah, adapun kata-kata di dalam jumlah ini, ya, aqulu, nah ini kita i'rab lagi nih. Tiap katanya. Tadi kita i'rab jumlahnya kan. Nah, kalau kita i'rab masing-masing katanya, aqulu, kemudian bi itu apa, soroha itu apa. Nah, kita i'rab masing-masing. Maka aqulu adalah Fi'lun mudhari'un. aqulunya ya, aqulu. Fi'lun Mudhari'un. mudhari'un Marfu'un. marfu'un wa Alamatu raf'ihi dhammatun. alamatu raf'ihi Dhammatun zahiratun fi akhirihi. ad-dhammatu Fi akhirihi. zahiratu. Nah, begitu cara mengirabnya ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Sebenarnya ada lagi yang lebih lengkap, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi. Jazimi. Nah, marfu'nya itu karena tidak ada Ada huruf amil yang penasab mendahului. atau ya huruf amil penasab atau amil Jazm. penjazam sebelumnya. Jadi kalau tidak ada itu berarti dia marfu'. Wa alamatu dhammi ad-dhammatu wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Nah, kenapa dhammah zahirah? Di annahu Annahu fi'lun sahihun. sahihun akhir sahihul akhiri la La annahu yattasil bihi fi'lun sahihul akhiri la yattasilu fi akhirihi syai'un. syai'un. Tidak ada huruf akhir sesuatu pun di belakangnya. Karena kalau ada huruf lain seperti al-asmaul khamsah ya, af'alul khamsah ada nun terakhirnya, maka tanda marfu'nya bukan domah tetapi waw gitu. Atau subutun nun. Ya. Tapi ringkasnya sepertinya aja ya. Fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya. Kemudian wa fa'iluhu, fa'ilnya mana? Fi'luhu dhamirun mustatirun. Sebentar. Taqdiruhu ana. Ya. Wa fa'iluhu di bawah sini aja ya. Wa fa'iluhu enggak jelas ini taruh mepet. Mana bagusnya ini. Ini aja. Di samping ini ya wa fa'iluhu. Dhamirun Mustatirun. mustatirun. Mustatir dan ya. Dhamirnya dhamir mustatir. Kemudian takdiruhu ana. Tidak wujuban ya. Fihi wujuban. Dia wajib mustatir. Tidak bisa dimunculkan fi'il. Fihi wujuban takdiruhu Ana.
takdiruhu ana. Terus, ya, takdirnya ana. Seperti itu. Jadi fa'ilnya adalah ana. Tapi cara mengerangnya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ya, dhamir mustatir ini ada cara mengirabnya ya di buku hijau. Halaman berapa itu? Dhamir mustatir. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Halaman ya, jadi mengi'rab fi'il madhi ada cara mengi'rab dhamir ya. Dhamir Halaman 66 Ustaz. 66. Dhamir mustatir. Ya, itu. Dhamir mustatir wujuban. Wujuban tuh yang af'alu itu fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Halaman 67-nya ya. Halaman 67-nya. Jadi ada yang dhamir mustatir wujuban, ada yang jawazan. Yang wujuban tuh yang ana, nahnu dan anta, yang fi'il mudhari ya. Kalau fi'il amar itu pada dhamir anta. Halaman 67 ya di buku hijau. Cara mengi'rab ini ya. Kemudian mana lagi tadi? Bisoroha ya. Bisoroha. Nabi di sini adalah Jar, huruf harfun jar, ya. Cara mengi'rabnya kita katakan al-ba'u ya. alba. Oh ya. Ya. Al-ba'u yang bi ini ya. Alba. Harfu Harfu jarrin. Harfu jarrin. Huruf jar. Maka setelahnya harus majrur. Ya, maka soroha itu adalah majrurun. Majrurun bilba. Bilba. Majrurun bilba'i. Ba itu maksudnya bi itu ya. Bi soroha. Majrurun bilba'i ya. Kemudian wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Jarrihi al-kasratu. Al-kasratu zahiratu fi akhirih. Fi akhirih. Alamat jarnya, tanda jarnya adalah kasrah zahirah. Itu cara mengi'rab soroha. Nah, jadi artinya bahkan aku katakan dengan tegas. Soroha itu tegas. Ada pertanyaan? Dapat dipahami nggak dari sini? Mungkin peserta baru agak ini ya, bingung gitu ya cara mengi'rab ini. Tapi kalau kita bersabar ya, bersabar terus memperhatikan ya, insya Allah lama-lama bisa mengikuti ya. Ini Anda usahakan sepelan mungkin ya. Mungkin satu kalimat ini aja kita bahas pertemuan ini. Jadi sambil kita melihat kalimat itu, kemudian kita i'rab. Ya. Nanti kita lanjut ke kalimat berikutnya, ya, ketemu misalkan huruf inna lagi, huruf atau fi'il kana, kita i'rab. Jadi kita terapkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian apa yang dikatakannya? Nah, aku lu ini
memiliki maf'ul bih sebenarnya. Ya, maf'ul bih. Karena qala yaqulu itu adalah fi'il muta'addi. Dia membutuhkan maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya adalah kalimat ini. Innar rajula ini adalah al-jumlah fi mahalli Imali nasbin. al-jumlatu inna Innar rajula idza dan seterusnya ini itu fi mahalli nasbi dhafun ilaihi nasbi maf'ulin, maf'ulin bih. ya maf'ulin bihi. Ya. Jadi jumlah inna rajula idza khalafa ini adalah maf'ul bih dari aqulu. Ya. Apa Ustadz yang Ya. bisorohatin itu mutalak Oh ya, muta'alliq. Jadi mutalik ke al-jaru, aqulu ya. ya al-jaru wal majruru Ta'alliqani muta'alliqo bil fi'li aqulu. bil fi'li. Fi'li Jadi jar dan majrur bisorohah itu muta'alliqoni, terkait dia dengan fi'il aqulu. Jadi dia milik dari aqulu. Kita sebutkan muta'alliq karena bisa jadi muta'alliqnya itu terpisah oleh kata-kata lainnya ya. Misalkan aqulu terus diselingi dengan kata-kata lainnya baru bisorohatin. Nah, umumnya memang muta'alliq itu langsung dengan fi'il sebelumnya. Ya. Langsung fi'il sebelumnya ini ada selalu seperti itu. Tapi kadang-kadang terpisah dia dengan kata-kata lainnya. Nah, seperti ini. Iza khalafaka bi muqtadid dalil. Ini jar majrur. Dia muta'alliq kepada khalafaka. Nah, dia terpisah oleh kaf ini. dhamir. Nah, bisa jadi dia muta'alliqnya ke fi'il sebelumnya lagi. Nah, bisa jadi gitu. Jadi kalau kita salah muta'alliqnya, kita salah juga dalam memahaminya. Itu arti muta'alliq, artinya terkait atau berkaitan. Terkait dengan fi'il aqulu. Jadi artinya saya katakan dengan tegas. Jadi dengan tegasnya apa? Ya, dengan tegas ini adalah saya katakan dengan tegas. Jadi dia terikat dia dengan terkait dengan saya katakan ini aqulu ini. Kemudian innar rajula, ya inna ini sama ya dengan ini tadi kita bahas harfun nasikhun. Ya. Bisa juga ditambahkan musyabbahun lil fi'li. Dia menyerupai fi'il. Menyerupai fi'il karena dia berakhiran fathah sama seperti fi'il bil madi. Kemudian dia bisa disambungkan dengan nun wiqayah seperti innani ini. Nah, ini nun wiqayah ini ciri khas dari fi'il ya. Fi'il kalau disambungkan dengan dhamir mutakallim ya, maka nunnya itu ditambahkan ya, ditambahkan nun namanya nun wiqayah. Misalkan nasoro ya. Soroni. Nah, dia menolong, nasoro. Dia menolong saya berarti bukan nasoroi. Nah, tapi nasoroni ditambahkan nun wiqayah. Nasoroni. Supaya apa? Supaya fathah ini tidak jadi kasrah. Kalau dia tidak ada nun jadi nasori. Nasori. Nah, nasori. Dibacanya nasori kalau tidak ada nun. Dan harus ada nun supaya dikatakan nasoroni. Non nasori ini jadi isim karena kasrah itu ciri khas dari isim. Ya. Maka untuk wiqayah itu artinya
perlindungan. Dia melindungi agar ini tetap fathah, jadi kasroh. Nah, sama seperti dengan inna ini kalau bisa juga ditambahkan dengan nun wiqayah. Nah, makanya dikatakan musyabbahun bil fi'li. Harfun nasikhun musabbahun bil fi'li. Inna ini lengkapnya harfun nasikhun musyabbahun bil fi'li. Dia menyerupai, diserupakan dengan fi'li. Jadi kalau melihat i'rab inna ini di kitab i'rab biasanya disebutkan musyabbahun lil fi'li. Nah, menyerupai fi'il itu maksudnya seperti tadi. Pertama karena dia berakhiran fathah, inna berakhiran fathah, sama seperti halnya fi'il madi ya. Inna ini kan terdiri dari 3 huruf kan, hamzah, nun dan nun. 3 huruf sama seperti fi'il madi dan dia berakhiran fathah. Nah, jadi dari segi itu dia menyerupai fi'il. Kemudian yang kedua, dia bisa ditambahkan nun wiqayah, innani, ya, sama seperti halnya fi'il madi tersebut. Tadi dikatakan musyabbahun lil fi'li. Harfun nasikhun musabbahun lil fi'li. Ustadz, maaf, di sini bukan inna huruf nasab. Bukan huruf penasab. Huruf penasab itu menasabkan fi'il ya. Dia bukan huruf penasab. Dia huruf nasikh. Oh iya. Nasikh. Pembatal amalan. Memang setelahnya itu jadi nasab ya, tapi bukan huruf penasab. Huruf nasikh yang lebih tepat. Kalau huruf nasab itu seperti an, dia menasabkan fi'il setelahnya. Tapi di sini kan dia menasabkan isim. Iya, tapi sebenarnya bukan menasabkan isim ya, dia merubah mubtada dan khobar menjadi isim ka isim inna dan khobar inna. Nah, isim innanya itu menjadi nasab memang ya, tapi istilahnya bukan harfun nasbin. Iya. Ya, harfun nasikhun. Dia membatalkan amalan mubtada menjadi isim inna. Istilahnya jadi isim inna. Ya. Nah, kemudian ar-rajula ya. Tadi kita udah bahas ini isim innanya adalah berupa dhamir muttasil, yaitu isim mabni. Nah, bagaimana cara mengi'rab kalau dia itu isim mu'rab ya? Ini isim mu'rab ya, ar-rajula. Nah, cara mengi'rabnya adalah disebutkan dulu apa? Ar-rajula ismu inna. Ya, kedudukannya dulu disebutkan. Kalau ini terakhir tadi kan ismu inna ini terakhir. Ada. Nah, kalau ini disebutkan dulu pertama ismu inna. Nah, ismu inna, kemudian i'rabnya Mansubun. mansubun. Nah, ismu inna mansubun. Wa alamatu Wa alamatu nasbihi. Fathah. nasbihi. Al-fathatu Al-fathatu zahiratu fi akhirih. zahiratu fi akhirih. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Ya. Begitu cara mengi'rab isim mu'rab. Ya, beda ya. Kalau isim mabni disebutkan dulu jenisnya, dia itu termasuk apa? Domir muttasil. Kalau ini pertamanya disebutkan ismu inna dulu disebutnya. Ya, kalau ini domir muttasil mabni di atas sukun. Baru fi mahalli nasbin. Ini tidak bisa kita sebut mansub ya. Kalau yang domir tadi karena dia isim mabni. Tapi kita sebutkan fi mahalli. Dia menduduki kedudukan nasab. Kita bilang gitu. Menduduki kedudukan nasab itu fi mahalli artinya. Fi mahalli nasbi, menduduki kedudukan nasab. Itu sebagai isim inna. Kalau ini disebutkan ismu inna baru mansubun.
Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhir. Zahiratu fi akhir. Kemudian khobar innanya mana? Jumlah. Jumlah dari Iza khalaqa. iza, ya. Jadi jumlah iza khalafaka ini seterusnya ini adalah khobar Khobar inna. Nah, cara mengirabnya sama ini al-jumlatu Iza khalaqa min iza khalafaka dan seterusnya fi mahalli Raf'i raf'i khobaru khabari inna. inna. Khobar inna. Khabari inna. Adapun masing-masing dari katanya ya bisa kita i'rab. Iza itu sebagai ismu syartin. Ismu syarat. Dia isim syarat. Tapi ghairu jazim, dia tidak menjazmkan. Ismu syartin ghairu jazim. Karena ada isim syarat itu yang menjazmkan, tapi kalau ini tidak. Ismu syartin ghairu jazim, dia tidak menjazmkan. Dan selalu setelah iza itu adalah fi'il madi. Fi'il, selalu fi'il dan fi'ilnya fi'il madi. Tidak pernah setelah iza itu jumlah ismiyah. Tidak pernah. Selalu jumlah fi'liyah. Kalaupun misalkan setelah iza itu ada isim, maka isimnya itu kita takwilkan kepada dia itu sebagai fa'il dari fi'il yang terhapus. Jadi selalu setelah iza itu adalah jumlah fi'liyah. Ya, selalu setelah iza itu jumlah fi'liyah. Dan iza ini wa huwa mudhaf, ya. Yaitu sebagai mudhaf juga. Mudhaf ya. Mudhaf ilaihnya adalah jumlah setelahnya ini. Khalafaka ini jumlah fi'liyah itu adalah mudhaf ilaihnya. Izanya mudhaf, jumlah setelahnya itu mudhaf ilaih. Ya. Karena iza itu juga termasuk zorof, ya. Zorof itu mudhaf. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf. Dia zorof zaman. Ya. Dia termasuk jenis zorof zaman. Dan zorof zaman itu, ya. Afwan Ustadz, tadi yang kholafanya itu, kholafanya tuh fi'il madi atau sampai kholafa ke Ustadz? Khulafa aja. Yang sebagai mudhaf ilaihnya. Yang fi'il madi, tadi Ustadz Ini bilang khola- yang yang kholafa itu fi'il madi Ustadz bilang tadi ya? Iya, kholafanya fi'il madi. Oh, yang Kholafa. kholafanya fi'il madi, berarti idanya ini dia masuknya ke fi'il madi. Pokoknya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau Tidak masuk ke pernah. jumlah, kalau masuk ke fi'il mudhari berarti dia jadi jazm gitu Ustaz. Tidak pernah dia fi'il mudhari, selalu fi'il madi. Oh, harfu syartin tuh bukannya ada yang masuk ke fi'il mudhari Ustaz, yang menjazmkan dua fi'il. Iya. Makanya di sini khusus iza selalu dia fi'il madi setelahnya. Ya. Dan dia berubah jumlah fi'liyah dan selalu fi'il madi. Berarti kalau misalkan iza itu masuknya ke fi'il, dia dianggap sebagai zorof, berarti ada an mutmaroh ya Ustaz? An mutmaroh dihilangkan? tidak. Nah, maksudnya kan yang biasanya iza itu kan dia isim masuk ke terus yang ada bersambung dengan fi'il, bisa gitu Ustaz ya langsung? Bisa. Bukan dengan fi'il, tapi dengan jumlah. Mudhaf ilaihnya berupa jumlah, bukan fi'il. Jumlah. Jadi fi mahali gitu Ustadz ya? Ya, jumlahnya fi mahali jarrin mudhafin ilaih. Apa Ustadz? Ustadz tadi kan iza itu fi'il syarat Ustadz. Biasanya kalau kita mempelajari fi'il syarat itu sebagai isim syarat. Ada isim syarat itu ada fi'il syarat dan jawab syarat. Kalau dalam jumlah
apa fi'il syarat yang mana Ustaz? Fi'il syaratnya itu khalafaka. Adapun jawab syaratnya itu fa innahu muwafiqun, berupa jumlah jawabannya. Jadi khalafaka itu selain Jawab fi'il iya fi'il syarat. Syaratnya. Jawaban syaratnya berupa jumlah fa innahu setelah fa. Ini fa Fiilnya innahu kan kholafa ya Ustadz ya, bukan sampai K kan, kholafa aja. apanya fi'il madinya? Fiil Iya. madinya kholafa. Iya, Wazan fi'il fa'ala. khalafanya ini fi'il madi. Berarti Khalafanya ini itu tambahan. Kafnya ini adalah domir sebagai maf'ul bih. maf'ulun bih berarti ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bahas, ya gimana? jelas dulu. Ustaz tadi menyebutkan bahwa khalafa itu sebagai mudhafun ilaih wa huwa fi'il syarat. Ya, fi'lu syarat. Khalafa adalah fi'lu fi'lu syartin. Ya kita sebutkan gitu aja, dia fi'il syaratnya. Fi'il syarat itu bukan kedudukan ya. Kita sebutkan dia syarat dari isim syarat itu adalah khalafa ini. Dia bukan kedudukan. Jadi tidak disebutkan pun di i'rab pun tidak masalah ya. Tapi kita tahu ejanya adalah sebagai fi'il syarat. Nah, cara meng'irab khalafa ini seperti biasa dia fi'il madi kan. Berarti mabni ala fathi. fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Wa fa'iluhu fi'lun madin mabniun fi'lun madin mabniun ala Al-Fathi. al-fathi ya. Wa fa'iluhu dhamirun Dhamirun mustatirun. Apa? Jawazan. Dua. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Ustaz ya. mustafirun yaudu ila rajula ya Ustaz ya. Mustatirun takdiruhu Dua. ya'udu ila Rajula bukan Ustaz. Rajul. Ar-rajul. ar-rajul. Ya, maksudnya adalah ar-rajul itu iza khalafa ar-rajulu iza khalafaka ar-rajulu gitu. Tapi dia mustatirnya tidak wajib ya, fihi jawazan. Jawazan. Ya, Iya, karena iya. dia bisa dimunculkan fa'ilnya. Ditambahkan ar-rajulu khalafaka ar-rajulu bisa dimunculkan. Maka dia dikatakan jawazan bukan wujuban. Kemudian al-kaf ya, al-kaf ini adalah Dhamirun dhamirun mustatirun. bukan dhamirun mustatir, muttasilun. muttasilun. Muttasilun bersambung ya. Dhamirun Mabni muttasilun. ala fathi Mabni al-fathi. fi Ya, mahalli dhamirun muttasilun nasbin, mabniun 'alal fathi Fi fi mahalli maf'ulin bihi. nasbi maf'ulin bihi ya. Dia sebagai maf'ul bih ya. Ya. Kemudian bi muqtadad dalili bi adalah harfu jar, Fujar. muqtada Majrur. majrurnya dengan tanda Ba'i. Iya, Eh, wa Majrurnya alamatu jarrihi muqaddarah. Bibi. apa? Alamat Kasrul jarnya muqaddarah. kasrah Kasrah. muqaddarah. Surah muqaddarah ya. Karena apa dia kasrah muqaddarah? Lita Maksur azur ya? bukan? Lisikol. Bukan Manqus. lisikol. Lita azur. Lita'azzur. Jadi alif ya. Alif itu tidak boleh diberi harokat. Jadi uzur. Lita'adzuri. Kalau isi mankus baru tandanya Lisikol. alasannya lisikol. Wah, Jadi ini apa namanya? Li ta'azzur. Lita'adzuri. Ya, wa huwa mudhaf. bahwa modal. Kemudian ini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatul jarrihi Kasrah zahirah. al-kasratu zahiratu fi akhirih. Nah, indahu indah ini adalah Zorf. zarfu Jar.
Zorf Ini apa? makan. Isim Zorfu dorong. makanin. Makan. Zorf makan. Ya, zorfu Zorfu makanin. Mabni mansubun Mansub. wa alamatu nasbihi al Al-Fathah. fathah Fathah. wa huwa Mudhof. mudhaf. Kemudian al-ha'u Lau. Dhamirun ilaih. Mabni Dhamir ala dhammi muttasilun. Dhamirun Muttasilun. muttasilun. fi mahalli Dhamirun jarrin muttasilun Mabniun ala mabniun ala Ilaih. dhammi dhammi fi fi mahalli mahalli jarrin jarrin mudhofun ilaih. Mudhafun ilaih. mudhafin ilaihi. Ya, hu-nya dhamir mudhafun ilaihi. Nah, kemudian fa-nya, fa apanya? Atau Fa ini syartin ya, jawab atau syartin. Ya, huruf fa rabithah lil jawabil syarti. Rabithah li jawabil syarti. Dia penghubung jawab syarat. Jawab syarat dari iza. Jadi penghubung rabithah li jawabil syarti. Ya. Kemudian innahu innahu. nasib. Sama seperti tadi inna ya. Huruf nasib. Kemudian isim innanya Hu. Di sini hu-nya adalah dhamirun Dhamir muttasilun muttasilun. mabniun Mabniun ala dhammi ala dhammi fi fi mahalli mahalli nasbi nasbi ismi inna. ismi inna. Ya'udu ila Ya'udu ila yang terdekat ya Ustadz ya. Hu lagi belum dong tentu. hu-nya. Yang hu. Jangan Rajul. kembali ke hu lagi. Hu-nya kan ke rajul. Inna. Zohir ya ke ar-rajulu. Hu-nya kembali ke ar-rajulu. Ar-rajul. Jadi artinya fa innar rajula gitu. Oh, Ya, hu-nya itu maksudnya adalah ar-rajul ini. Sungguhnya lelaki itu muwafiqun. Muwafiq ini kenapa dia akhiran dhammah? Kenapa dia- Khobaru inna. Khobar inna. Khobaru inna marfu'un wa alamatu Dhammatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. wa tarfihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Laka ini adalah huruf jar, jar. kafnya adalah majrur, fi mahalli jar. Fi mahalli jar bi alami. Bi alami. Adapun jar dan majrur ini laka ini muta'alliq kepada Muwafiqun. 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 Muwafiqun laka. Jadi miliknya muwafiqun. Kemudian fil haqiqati Jar majrur. Jarin. ya Jar jar majrur muta'alliqnya juga kepada muwafiqun. Muwafiqun fil haqiqati. Jadi bisa dua muta'alliqnya itu. Laka ini Laka muta'alliq dan- kepada muwafiqun, fil haqiqah juga muta'alliq kepada muwafiqun. Ini Ustaz. waktunya sudah habis ya sebenarnya. Ustadz Maka boleh agak cepat, diterjemahin lagi Ustadz? Boleh tolong minta tolong terjemahin lagi. Terjemahkan lagi ya. Bahkan Ya. saya katakan dengan tegas bahwa seseorang jika menyelisihimu dengan menggunakan dalil yang ada di sisinya, maka sesungguhnya orang tersebut sepakat denganmu secara hakikatnya. Atau bisa maka sebenarnya dia sepakat denganmu. Secara hakikat. Ya, sebenarnya dia tuh sepakat denganmu karena dia punya dalil ya, dia menggunakan dalil. Dia menggunakan dalil, kita juga menggunakan dalil. Jadi sepakat sama-sama sepakat menggunakan dalil. Kalau fil hakikahnya sebagai naat gimana Ustadz? Muwafiqun sebagai fil hakikah sebagai naat muwafiqun. Muwafiqun fil haqiqah. Kurang tepat ya. Dia sepakat. Kurang tepat rasanya kalau naat ya. Jadi dia muta'aliknya tetap muta'alik. Muta'alik yang lebih tepat ya. Karena muwafiqun itu juga bermakna fi'il kan. Isim fa'il. Isim fa'il itu bermakna fi'il. Alladzi yuwafiqu. Ya lebih tepatnya dia muta'alik. Muwafiqun fil haqiqah. Menurut yang peserta baru kira-kiranya terlalu cepat atau bagaimana? Ada komentar? Pak Ustaz, anak murid yang baru. Ya. Bulan masih agak terlalu cepat Ustaz.
Oh gitu ya, terlalu cepat. Nanti kita minggu depan mudah-mudahan kita pelankan lagi ya. Tapi ya memang seperti itulah ya, karena di sini ada peserta lama juga. Mungkin yang peserta baru bisa di ini Ustadz, kayak dulu waktu Ana masih peserta baru kan agak bingung tuh mencari apa penjelasannya di buku. Mungkin tapi Ustadz suka waktu itu membantu dengan memberitahu, oh ini di halaman sekian, kayak tadi yang apa tuh Ustadz, yang Pak Jobo Syartin gitu. Mungkin ada di buku di halaman sekian gitu, mungkin bisa dibantu gitu Ustadz. Ya bisa juga nanti sekalian sebutkan gitu ya. Iya. Ini tutup. Atau dikasih kesempatan ininya ngiropnya yang baru aja, yang lama diem dulu. Ya boleh. Nanti kita mulai minggu depan seperti itu ya. Jadi peserta baru bagi yang ingin mencoba membaca dan mengirop gitu ya. Jadi kita tahu juga sejauh mana pemahirannya gitu. Baik, anak rasa sudah karena waktu sudah ini ya. Apa Ustadz, izin nanya Ustadz, untuk file kitab yang soft copy yang di-share itu boleh izin dicetak nggak ya Ustadz untuk belajar murojaah di rumah? Yang buku Syekh Utsaimin ini? Iya, yang di-share di grup. Iya, nggak masalah. Itu buku kitab Syekh Utsaimin itu memang disebarluaskan gitu ya. Di internet juga banyak. Kita boleh ilmi Syekh Utsaimin. Ya. Kalau yang versi Indonesianya ada nggak Ustadz? Versi Indonesia mungkin kalau buku yang banyak ya, yang terjemahan ada mungkin. Udah ada ya Ustadz? Udah banyak itu versi terjemahannya. Mungkin cari aja lah, kita boleh terjemahan, kita boleh ilmi, cari aja di marketplace. Kita boleh ilmi Syekh Utsaimin gitu Ustadz ya? Iya, karena itu udah banyak itu terjemahannya. Karena ini kitab yang dasar ya, termasuk kitab yang dasar untuk ilmu. Jadi mungkin banyak yang membutuhkan terjemahannya. Jadi Ana rasa sudah ada terjemahannya. Oh ya, nah Ustadz tadi coba dicari di e-commerce. Ya. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhol. Baik, Ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan, dan Masya Allah tidak terasa jam sekitar 1,5 seperempat jam kita bersama dalam kajian pagi hari ini, dan Masya Allah banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustaduna Riga hafizallahu ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang telah hadir pada sesi kajian pagi hari ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga apa yang tadi telah dipaparkan oleh Ustadz menjadi tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan kajian Ahad pagi pekan depan biidznillah ta'ala. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu khairan.